Ini sampah yang terakumulasi bertahun-tahun di Taman Nasional Ujung Kulon, tepatnya di Pulau Panaitan, di sisi selatan Pulau Panaitan, daerah bernama Cibariang. Cibariang merupakan sisi selatan Pulau Panaitan yang paling banyak sampah yang dibawa oleh laut. Di sini kita di pantainya, dan si laut ini hutan bakau, mangrove, dan kita lihat bagaimana sampah kemasan begitu masif, terutama sampah-sampah dari kemasan instan, dari cup-cup, dari cup-cup minuman ringan, lengkap teh gelas, aqua gelas, botol-botol. Dan ini bertumpuk-tumpuk tebal berpuluh tahun mengendap di sini. Pulau Panaitan sendiri adalah pulau tanpa penghuni. Yang ada cuman pos penjaga Taman Nasional, Polhut. Jadi ini 100% sampah yang dibawa, yang terbawa arus dari luar. Habis belum? Kita sejauh mata memandang bagaimana sampah-sampah plastik ini mengganggu ekosistem perairan dan ekosistem mangrove. Riset sampah sendiri dilakukan oleh teman-teman Sentras IPB selama seminggu. Model risetnya adalah sampling dengan model peta-peta intersect seperti ini, dan akan dihitung jenis sampah, bahan sampah, dan ini dilakukan dari kotak-kotak ini setelah sampling. Sampah ini diduga bersumber dari perkampungan nelayan pesisir, kemudian sampah-sampah nelayan, sampah-sampah lalu lintas kapal, kemudian juga pelayaran, misalnya Pelni yang sering dipergoki membuang sampah langsung ke laut. Juga sampah dari sungai-sungai di Pulau Jawa, Banten, mungkin juga dari Ciliwung, bermuara ke laut, terombang-ambing ratusan mil sampai ke pantai Taman Nasional Pulau Panaitan ini. Mungkin ini kejadian seperti ini tidak hanya dialami Pulau Panaitan, mungkin hampir semua pulau-pulau maupun pesisir di Indonesia mengalami hal yang serupa. Dan ini kita lihat sampah-sampah ini akan menjadi mikroplastik.
mungkin saja juga bagian besarnya juga bisa mengancam penyu karena dikira makannya ubur-ubur. Kemudian sampah-sampah kecil ini juga akan termakan ikan karena menyerupai plankton dan jenis-jenis makanan dia lainnya. Kemudian pada akhirnya kita manusia yang akan memakan plastik ini di meja makan kita, ikan-ikan yang kita konsumsi. Semuanya plastik-plastik ini akan terhidang di meja makan kita. Di mana manusia sumber dari masalah besar planet bumi sekarang ini plastik. Jadi masih udah minuman ya? Kemudian di sisi lain laut merupakan penghasil pangan utama penduduk bumi, sumber protein besar, dan kita manusia menuju kepunahan dengan akan terancamnya sumber pangan kita di laut, sumber hayati di mangrove, terumbu karang, penghasil oksigen buat kita. Dan mungkin pesannya kita ya mulai harus memikirkan dampak dari begitu pesatnya konsumsi kita akan kemasan instan, kemasan plastik, kemasan saset. Sepuluh tahun lagi mungkin laut kita penuh dengan sampah-sampah plastik ini, karena kita tahu sendiri plastik itu mungkin ratusan tahun akan mengendap. Dua lagi. Kita menuju kepunahan. Terima kasih. Laporan dari Taman Nasional Ujung Kulon Pulau Panaitan. Siang dengan Kang siapa namanya? Nama Iqbal, Kang Iqbal, petugas di Taman Nasional. Ujung Kulon, wilayah seksi 1 Pulau Panaitan, Hmm, di resort Labuan Bajo. iya. Kang Iqbal, ini saya dari komunitas sungai nih, Iya, Sungai Ciliwung, oh Jakarta. Jakarta. Iya. Sebenarnya saya bersedih juga sih lihat kondisi di sini ya, sampah di sisi apa? Selatan ya? Iya. Sisi selatan Pulau Panaitan. Di sini sampahnya sampah kemasan, sampah plastik, yang pasti bukan sampah dari pulau sini sih, sampah dari luar. Luar. Ya, saya sebagai komunitas Sungai Ciliwung juga minta maaf nih. Iya, Karena mungkin juga di salah satu sampah kemasan yang di sini bisa juga mungkin juga berasal dari Sungai Ciliwung. iya, Kiriman Iya, ke laut, ke Jakarta. pesisir utara, kemudian karena arus laut bisa nyampe ke sini. Iya, Penyumbang. Iya, artinya kan gimana Kang, sampah ini dari mana kemana ini? Maksudnya kenapa sampah ini ada di sini? mungkin kiriman dari arus laut, Ha. mungkin ya bawa arus terombang ambing. Tinggal dikali lagi lumayan. Nggak mampu ngangkut kita. Biasanya musim apa nih Kang yang banyak sampah ini? Katanya musim angin selatan. Angin selatan. Selatan di sini. Bulan? Ini udah masuk kan? Udah masuk. Oh, bentar lagi ya? Iya. Dari selatan. Ini bisa, artinya kalau sampah ini mungkin juga dari sungai-sungai, dari perkampungan penduduk, Iya. Bukan dari muara mungkin. murah sungai, bisa juga dari sampah-sampah pelayaran ya, Iya, Iya. sampah-sampah wisata, kapal wisata, kapal pelni, nelayan. kapal nelayan, kemudian semua menumpuk di sini bertahun-tahun sampai ke bawahnya. Itu kita lihat kebanyakan, saya tadi lihat sih air kemasan yang paling banyak, plastik kemasan, yang gelas-gelas minuman, ale-ale, teh gelas, gunung mas, aqua, kemudian yang lainnya itu sampah-sampah dari rumah tangga konsumsi, saset, Soden. sabun, sampo. Kalau untuk konservasi sendiri Taman Nasional ini dampaknya gimana, Kang? Sampah ini. Kayak gimana? Suaranya kakak. Dampaknya ya mengganggu sekali
untuk ekosistem. Apalagi ekosistem pesisir ya, Pesisir. terumbu karang. Mungkin kayak untuk tumbuhan unsur hara mungkin. Iya. Tanah mungkin unsur tanah. Akar-akarnya juga ya, akar-akar pohon juga pasti pertumbuhannya terganggu. Kita lihat sendiri, ini ada barisan mangrove, bakau juga akan menyulitkan Iya. pertumbuhan. Pencemaran air ya. Iya, biasanya. pencemaran air juga ya. Iya. Bisa juga jadi termakan satwa. Iya. Karena kita tahu sendiri bahwa Taman Nasional Ujung Kulon ini ikonnya badak, Badak. kemudian ada rusa dan sebagainya. Ya bisa aja nanti itu termakan oleh satwa. Memang banyak ini mungkin kayak hewan-hewan yang kalau kita tahu mati untuk dibedah mungkin apa dalam isi perut itu ada sampah mungkin. Sudah pernah dilakukan? Pernah apa yang pernah terjadi? Mungkin saya lihat-lihat mungkin di media sosial kayak mungkin dari instansi kementerian mungkin kayak balik waktu kayak di Palu mah kayak buaya yang kelilit leher ban itu Oh, yang di Palu ya. Iya, bisa juga sampai ini ngejerat, Gimana nih? bisa jadi. menjelat satwa hingga Iya. tercekik sampai bisa kematian. Iya. Ini nggak bakal bisa satu stasiun hari Mungkin kalau kayak penyu itu mungkin sudah langsung. penyu ya. Ya, penyu bisa kemakan karena dikirain plastik ini sangat mirip makanannya ubur-ubur. Ah, iya betul salah satunya itu. Dalam waktu tahunan tidak tercerna dan pencernaan itu akan bisa menyebabkan kematian. Iya. Jadi ada habitat penyu. Banyak. Penyu apa di sini? Mungkin semacam belimbing, Belimbing ada sini. Wih, belimbing udah langka, penyu hijau. penyu hijau mungkin semuanya. Kita kemarin tinggalannya. Kang Iqbal, harapannya apa nih Kang Iqbal melihat kondisi kayak begini nih Kemarin tapi Ya, kayaknya untuk sebagai petugas Taman Nasional? ya untuk di apa namanya? Di kemarin bawa rehabilitasi atau untuk dibersih-bersih lah. Oh, ada kemarin ya ini harus memang idealnya dibawa keluar ya Pak. Mungkin dibawa keluar. Dibersihkan kalau bisa dimanfaatkan atau diolah di sini. Diolah. Panjang. Kalau bisa diolah di sini Mungkin bukan diolah di sini tapi dipilah. dipilah ya mungkin nanti Dipilah dibawa keluar. dikirim keluar mungkin untuk di Iya. Bisa buat BBM, bisa buat dermaga, ya daur ulang lagi mungkin bisa setengah juga. jadi biji plastik atau apa. Kalau di pulau ini Panaitan sendiri titik seperti ini berapa titik Kang? Yang paling masif sampahnya nih. Seperti ini. Coba besok Banyak. kita identifikasi Untuk menyeluruh mungkin. Hah? Ini sampai ke Tanjung Parat, Oh. Parat. Labuan Bajo. Ini kan kalau musim barat gini, itu pindah ke Labuan Bajo sampahnya. Sekarang yang paling banyak Labuan Bajo ada, gitu kan. Musim barat Labuan Bajo. Kalau musim selatan di sini, sampai Karang Masjid, yang sebelum Karang Jajar itu. Ini dengan Kang siapa Kang? Depi, Kang Depi, Devi. Jadi resort Labuan Kadam, Labuan Kadam. Labuan Kadam. Oh, tugasnya sebenarnya resort Kadam. Staf Labuan Kadam. Staf Berhubung Kadam. Ya. kan posnya itu kena Bukan tsunami. bukan pos yang sini sebenarnya, bukan resort yang sini. Ya. Kita itu tugas di Kadam, berhubungkan resortnya Pak Kena tsunami. kena tsunami dulu, nggak bisa diisi ya kita sementara di sini dulu gabung. Tapi kita kan patrolinya ke sana terus, kita kontrol terus. Di Kadam juga kayak begini kondisinya, hampir semua pulau-pulau kecil Iya, gitu hampir ancamannya semua sama pantai ya. itu Pulau banyak. Panaitan masih di Pulau. Masih Masih Panaitan. Iya 1.000. Sini Kadam jarak kalau bawa apa naik Ke Ting-Ting. ting 2 jam, 2,5 jam lah. 2 jam setengah. Ya, makasih Kang Dewi, Kang Iqbal, Kang Eman. Oke, sama-sama. Pak Eh. Sun. Ini lagi riset sampah ini Divisi Odeng. bekerja dengan Taman Nasional, semoga ada solusi ya. Ya kita sangat mendukung lah. Semoga berjalan lah. Alhamdulillah. Amin. Masih.